Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat-Nya itu telah dapatnya kita berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Sholawat beriringan dengan salam kita hadiahkan untuk junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Imam Bonjol Bapak Dr. Anus Adi Irwan Azari, selanjutnya Kepala LL Dikti Wilayah 10 Ibu Afdalisma SH MPD, selanjutnya Sekretaris Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Bapak Yohanes Esos MPD, selanjutnya yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara atau Publik Bapak Berian Haryadi SH MSI, beserta dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang beserta sivitas akademik. Dan yang kami banggakan, tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara kita ini. Serah terima pergantian antar waktu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang periode 2022-2026 dimulai. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Mutia Putri Ramadhani. Kepada Saudari Mutia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mutia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Sehingga dengan dibacakannya ayat suci tersebut, lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, semua hadirin diharapkan untuk berdiri.
Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Bima Ali Rahman. Kepada Saudara Bima, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini kami hadir bersama dalam rangka acara serah terima jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Imam Bonjol Padang. Untuk itu ya Allah ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami untuk membimbing dan menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, serta jadikanlah pemimpin kami sebagai panutan dan membangun STISIP menjadi lebih solid dan semakin baik di masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu memang benar, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu benar salah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kami hanya kepadamu meminta ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Imam Bonjol oleh Bapak Dr. Randus Adi Irwan Azari. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua ITI Welas Sumber Jambi, Ibu Afda Isma SHMBD, Bapak Pembina Yayasan, Bapak Dr. Insinyur Revinal Bapak Dr. Andes Wahyu Pramono MSI, Bapak Asmami, Dr. Asmami, Saudara PLT Direktur Akwar Imam Bonjol Bukit Tinggi, Ibu Yunarti, Kepala SNKF Imam Bonjol, Civitas STISIP Imam Bonjol, mahasiswa dan perwakilan dan organisasi kampus, para undangan yang kami hormati. Terdiri rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat nikmat iman dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini dalam rangka serah terima atau bisa sambut Ketua STISIP Imam Bonjol Padang. Dengan berakhirnya jabatan Ketua STISIP Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Andes Wahyu Pramono sebagai Ketua STISIP. Dalam tahun pertama Bapak sebagai pimpinan tentunya
belum banyak melihat keadaan di sekitar kampus ini, tetapi beberapa tahun kemudian secara berangsur-angsur alhamdulillah Bapak bisa membawa STI menjadi yang lebih baik. Sebagai dalam pengelolaan itu tentu Bapak Wahyu bisa memberikan pengalamannya sebagai Bapak sebelumnya yang menjabat sebagai pembantu Dekan Fisik pada jurusan ilmu sosial di Universitas Andalas. Kami sebagai pengurus yayasan mengucapkan terima kasih pengabdian selama ini. Untuk selanjutnya kami meminta kesediaan Bapak untuk tetap terus membina kami walaupun Bapak tidak berada di lingkungan STI Imam Bonjol. Akhirnya atas nama pengurus yayasan kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam interaksi berkomunikasi ada kekurangan dalam penyampaian. Semua itu kami lakukan untuk kebaikan institusi Imam Bonjol. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Andatri Iva Indriani MPD yang dikenali UPI dan kesediaan Ibu untuk memimpin STI Imam Bonjol ini. Kami sebagai pengurus yayasan sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bersedia memimpin sesi sekarang ini dalam kondisi akreditasi yang menurun dikarenakan kekurangan syarat sebuah perguruan tinggi mempunyai minimal 2 orang dokter. Kami memaklumi sebagai pengurus yayasan menyadari kekurangan dengan pengalaman Ibu memimpin salah satu jurusan di Universitas Muhammadiyah dapat mengimplementasikan pengalaman Ibu di stadium ini. Kemudian pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa saat ini kami telah kesediaan Bapak Dr. Asmami dan Bapak Dr. Wahyu berada bersama-sama yayasan berada dalam pengembangan pendidikan, di mana yayasan bersama Bapak Asmami dan Bapak Wahyu terlibat dalam pengembangan yayasan ini ke depan. Melalui pengalaman beliau, yayasan berharap mendapatkan banyak pertimbangan, bimbingan serta masukan yang akan sangat berarti bagi kemajuan sekolah dan kemajuan yayasan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran dan kemudahan untuk mencapai mimpi kita bersama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan oleh LLDT Wilayah 10 oleh Ibu Afdalisma SH MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, semoga sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Andes Adi Irwan Azhari. Selamat berjumpa Pak, sehat selalu.
Kemudian yang saya hormati Sekretaris Yayasan Imam Bonjol Padang Bapak Yohanes Esos MPD. Saya memiliki janji saya Pak ketika bertemu di LT kemarin ya. Ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Stisip Imam Bonjol Padang pada periode sebelumnya Bapak Dr. Andes Wahyu Pramono MSI. Yang kemudian saya hormati Ketua Stisip Imam Bonjol Padang yang akan serah terima yang hari ini Ibu Dr. Anda Tri Irfa Indrayani MPD beserta Bapak beliau senior saya di UMP pada saat itu Bapak Dr. Argantos ya. Kemudian seluruh unsur pimpinan yang hadir pada hari ini, Ketua Yayasan, yang seluruh unsur pimpinan Yayasan, Bapak Ibu dosen dan teknik yang hadir pada hari ini, adik-adik mahasiswa serta seluruh undangan yang berkesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Marilah tentunya kita mengawali pertemuan ini dengan kembali mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya, atas rahmat karunia-Nya kita semua pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan merasakan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di kampus Stisip Imam Bonjol Padang pada hari ini Senin 30 Desember 2024, hampir di ujung tahun nih Pak ya. Angka yang cantik ya. Dalam rangka mengikuti penggantian antar waktu Ketua Stisip Imam Bonjol Padang. Selanjutnya salawat dan salam tentunya tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seiring lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Semoga dengan seringnya kita mengucapkan dan mengirimkan sholawat, insya Allah kita semua khususnya yang ada di ruangan ini insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja pertama sekali kami LITW 10 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Imam Bonjol Padang yang telah berkenan mengundang kami LITW 10 pada kegiatan penggantian ketua pada hari ini. Ini merupakan janji saya beberapa waktu lalu ketika Sekretaris Yayasan, Ketua Yayasan juga dengan Ibu Upi datang ke LITW 10 menyampaikan maksud dan tujuan. Dan saya juga mohon maaf nih Pak, karena memang sejatinya acaranya jam 9 ya, 10 ya. Karena ini di penghujung tahun banyak deadline yang harus dikejar juga dan dampak dari pemekaran kementerian kita, sehingga semua data, semua pelaporan itu harus terkirimkan per 31 Desember. Awalnya harus bisa dikirimkan di tanggal minggu kedua Januari. Namun karena pemekaran kementerian orangnya sudah berpindah-pindah, sehingga kami diminta semua pelaporan secara sistem itu terlapor besok di ujung tahun 31 Desember 2024. Sehingga saya tadi melakukan rapat internal dulu di LIT untuk memastikan semua data itu terkirim hari ini. Alhamdulillah, insya Allah hari ini sudah clear semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya atas nama pribadi tentu saja, atas nama pimpinan LIT 10 dan juga atas nama seluruh keluarga besar LIT 10 mengucapkan selamat kepada Ketua Stisip Imam Bonjol Padang yang sebentar lagi juga akan melakukan serah terima, Ibu Dr. Anda Tri Irfa Indrayani MPD yang diangkat dan diberikan amanah sebagai Ketua Stisip Imam Bonjol Padang. Dan pada kesempatan yang baik ini izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Stisip Imam Bonjol Padang sebelumnya, Bapak Dr. Andes Wahyu Pramono MSI, yang telah menjalankan tugas, meluangkan waktu dan pikiran untuk mengelola kampus ini. Semoga semua pengorbanan Pak Wahyu, semua lelah pikiran fisik Pak Wahyu dalam mengelola kampus ini insya Allah menjadi ladang pahala dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga Pak Wahyu ke depan juga seperti harapan Pak Ketua Pembina tadi,
juga selalu membantu kampus kami, salah satu kampus LTW10 STIS Imam Jawa Padang untuk bisa terus berkibar, menggerakkan kualitas mutunya. Bapak dan Ibu, ke depan tentu saja harapan kami semoga kampus ini juga dapat merespon hal-hal perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi yang saat ini semua perguruan tinggi juga sudah menggeliat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah diskusi juga dengan Ketua Yayasan, Sekretaris dan Ibu Ketua, bahwa memang seperti Bapak sampaikan tadi, di kampus ini terjadi downgrade ya, akreditasi. Dan itu memang disebabkan syarat khusus yang kurang, yaitu adalah kurangnya dosen S3. Dan tentu saja Ibu Ketua tentu menjadi PR ya. Saya pikir langkah pertama yang dilakukan oleh Ibu Ketua adalah melakukan pemetaan permasalahan yang harus diurai pelan tapi pasti. Nggak perlu merubah itu, tidak bisa seperti membolak-balikan tangan ya. Pelan tapi pasti, pelan tapi tidak pasti juga nggak bisa gitu ya Pak ya, tapi pasti. Begitu juga yang kami lakukan di LTW10, pelan tapi pasti. Perubahan-perubahan tata kelola internal juga dilakukan. Alhamdulillah makin kesini LT juga walaupun sudah membekar, kami juga menunjukkan performa terbaik kami di kancah nasional. Alhamdulillah kami menutup tahun ini dengan meraih 3 anugerah Dikti-Ristek yang ada di kementerian. Bapak dan Ibu, sedikit saya juga menyampaikan bagaimana setiap perguruan tinggi itu perlu mendisrupsi diri agar tetap relevan dan eksis sehingga turut mewarnai perubahan dan bukan ditinggalkan oleh perubahan. Nah, kunci penting yang harus dilakukan untuk membangun perguruan tinggi menurut hemat kami adalah yang pertama, adanya leadership di semua level untuk diberikan otonomi yang luas, yang kuat dan penuh sehingga ekonomi dan akuntabilitas itu harus hadir dalam setiap tata kelola organisasi. Yang kedua adalah ownership atau rasa memiliki dari seluruh sivitas akademika, karena ini berhubungan langsung dengan hidup mati maju mundurnya perguruan tinggi tersebut. Nah, pesan yang saya sampaikan di sini bahwa perguruan tinggi itu yang memikirkan bukan hanya pimpinan Bapak Ibu, kita semua. LDT juga memikirkan karena kinerja LDT itu adalah dari tampilan postur kinerja perguruan tinggi itu merupakan cerminan dari kinerja LDT. Tadi saya rapat juga saya mendapatkan postur bagaimana perguruan tinggi yang ada di LDT yang punya rapor ya, karena ini rapor kita kirimkan ya tiap tahun ini. Dan terkait dengan rasa memiliki, ini penekanan bagi kami, bukan hanya itu pimpinan, kita semua, teknik pegawai CS, Satpam, semua terlibat harus merasakan rasa memiliki. Ya, terkait dengan promosi, karena saya kemarin juga diskusi jumlah mahasiswa yang sedikit di sini ya. Promosi itu bukan hanya dilakukan pada saat penerimaan akan memasuki masa penerimaan mahasiswa baru, tapi dilakukan sepanjang masa Bapak Ibu. Ketika sudah menerima mahasiswa baru, kita melakukan promosi. Promosi itu bukan hanya tugas pimpinan, ketua, bukan hanya tugas tim promosi, tapi tugas kita bersama. Saya tertarik ada salah satu PTS yang besar dari PTS kecil. Strategi yang mereka lakukan adalah melakukan promosi internal. Semua dosen, semua mahasiswa, semua pendik diwajibkan mempromosikan perguruan tingginya, karena itu promosi yang paling kuat daripada promosi brosur-brosur ya. Promosi brosur juga penting, tapi itu diperkuat. Saat ini dengan transformasi digital Bapak Ibu, promosi sudah merambah media sosial. Gen Z ya. Saya suka generasi Z yang adik-adik ini. Mereka kadang tidak tertarik lagi dengan brosur, tidak tertarik lagi dengan selebaran, tapi mereka tertarik adalah lewat media sosial, lewat TikTok, lewat Instagram, dengan kemasan konten-konten yang
pencahayaannya, warnanya, musiknya yang kekinian, dan itu yang tertarik Bapak Ibu. Dan saya tanya kemarin beberapa matul di PTS tersebut, ternyata dampaknya luar biasa. Promosi itu harus ada di hati kita dulu, Sivitas Akademika kampus ini, ya. Karena kita tidak pungkiri, kita hidup di sini, kita tumbuh kembang di sini, kita makan di sini, tentu kita bertanggung jawab secara moral bagaimana kampus ini besar gitu ya. Saya tadi tanya kepada Pak Ketua, sudah tahun berapa kampus ini berdiri di sini? Tahun 62, artinya sudah 62 tahun ya Pak. Alhamdulillah, panjang umurnya. Dan saya juga tanya juga ke Kak Sekretaris kemarin, berapa prodi? 2 Bu, gitu ya. Downgrade ya Pak, turun akreditasinya. Dan saya sedikit menggambarkan Bapak Ibu, saat ini perguruan tinggi yang ada di LIT UNESCO itu ada 115. 31 diantaranya ada di Jambi, sisanya ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah, perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini melompat-lompat nih Bapak Ibu. Ada yang berubah bentuk, ada yang bergabung, ada yang menutup prodi karena mahasiswanya sedikit tutup prodi. Mundur dulu selangkah, biar angkanya bagus nih pelaporannya. Dan kemudian tambah prodi lagi. Strategi yang kedua selain media sosial dengan transformasi digital tadi yang saya sampaikan adalah dengan membuka prodi baru yang kekinian. Prodi baru kekinian yang tidak jenuh, ya. Dan kami setiap tahun Bapak Ibu selalu mendapatkan anugerah Dikti-Ristek untuk kelembagaan yang tahun 2024 yang tidak dapat karena kita sudah membekar sehingga PTS kita, prodi kita makin sedikit sehingga dari jumlahnya tidak memenuhi syarat gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini insya Allah kita kepacu terus nih. Dan tentu saja untuk yang ketiga, nah ini dari unsur pembina yayasan mungkin perlu sedikit umpan ya Pak ya. Saya selalu sebut bahasa umpan ya. Untuk melangkah jauh ke depan itu kita perlu mundur ke belakang 1 langkah 2 langkah supaya mengambil posisi supaya meloncat lebih jauh. Nah apa maksudnya saya sampaikan? Mungkin prodi-prodi yang itu sudah sudah jenuh mungkin kalau tidak ada mahasiswa ditutup. Saya lihat data tadi Bapak punya satu perguruan tinggi lagi ya di Bukit Tinggi. Mungkin ada satu strategi dilakukan penyatuan penggabungan karena kebetulan satu yayasan sehingga efektivitas efisiensi perguruan tinggi itu bisa kita jaga. Ketika penggabungan penyatuan menjadi satu perguruan tinggi plus masukkan usul prodi baru, kalau bisa menjadi institut atau universitas, dan itu baru keren Pak. Ya, alhamdulillah. Saya yakin Pak Ketua Pembina punya niat yang tulus untuk itu dan kami LIT UNESCO siap menyambut itu. Saya memang mohon maaf karena mungkin jarang ke sini ya karena alokasi waktu memang saya sampai saat ini juga masih menjadi PJ Rektor di salah satu PTS di Jambi Pak. Karena ada satu PTS yang bermasalah sehingga LIT automatically jadi PJS Rektor di sana. Dan ini bentuk kami, saya pribadi mungkin yang kurang sering ke sini. Tadi saya tanya Pak Mayu, sebelumnya Ketua LIT ada permisi ke sini, ada, alhamdulillah. Insya Allah ke depan kita akan selalu berkomunikasi. Silahkan Bapak Ibu dari unsur pembina, yayasan, pimpinan datang ke LIT. Silahkan, kami siap terbuka. Kalau tidak ketemu saya dengan semua ketua tim hadir. Tadi saya karena menampakkan karena jarang ke sini nyasarnya pada 10:30 dari LIT Pak. 10 menit kita putar sampai ke RRI sana ya, artinya tidak kenal maka tidak tahu ya Pak. Ya, makanya itu gimana Pak? Tidak kenal makanya nyasar ya. Ya seperti itu Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kami tentu saja kepada Bupik yang sudah dikenal lama dengan Pak Agantos juga tertitip pesan dan harapan yang luar biasa besarnya untuk membawa kampus TISIP ini lebih maju lagi, karena bagaimanapun kinerja LIT juga menjadi tampilan hasil kinerja dari PTS yang ada di LIT UNESCO. Tadi sedikit saya sampaikan bahwa saat ini pelaporan IKU TW4 dari 116 PTS, 115
hanya 79 ya, 79 PTS yang melaporkan kinerja EKU-nya ke per triwulan. Apakah di sini sudah ya Pak? Sudah ya. Ada 36 tadi saya sampaikan 36 PTS ini kita surati bahwa ini penting untuk Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi juga. Dan saya juga sampaikan pada beberapa kesempatan ketika LDT mengirimkan satu permintaan survei ya, itu agak slow respon nih dari teman-teman PTS. Izin kalau saya buka ketika masih belum berbekal LDT 10 dan 17, itu yang paling kencang, paling jelas, paling cepat gercep itu adalah PTS-PTS yang ada di sana di Riau Kepri gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan karena kita sudah Sumatera Barat dan Jambi, mudah-mudahan teman-teman PTS di Sumbar ini, Bu Deka juga ada Muhammadiyah Sumatera Barat ya. Terima kasih sudah datang. Maaf tadi tidak tersapa. Mudah-mudahan ke depan dengan penggantian pimpinan ketua bisa membawa semangat baru karena pelaksanaan kegiatan ini di ujung tahun. 1 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 yang sudah ditutup dengan baik oleh Pak Wahyu, dan mimpi besar kita bersama terkontak kepada Bu Ketua yang baru, Bukti. Mudah-mudahan semua kinerja tata kelola dan kualitas mutu dari perguruan tinggi STISIP Imam Bonjol Padang ini bisa menjadi lebih baik lagi di tanah Bupik, dan kita tentu saja berbangga kalau kinerja PTS kami kita baik ya, karena masih banyak Bapak Ibu perguruan tinggi kita yang belum terakreditasi. Tadi saya cek juga di data kita dari 640 prodi LDT W10 itu beberapa prodi yang belum terakreditasi sehingga tidak bisa melakukan kelulusan mahasiswa. Namun itu prodi adalah hasil penggabungan penyatuan Pak, dan kita masih diberikan waktu 1 tahun, 2 tahun ya untuk menyiapkan segera reakreditasinya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap sikap saling mendukung dan bersinergi di antara semua sivitas dari pimpinan, anggota, dosen, tendix itu menjadi harmonisasi yang baik untuk menjalankan kampus ini dengan baik. Karena saya yakin faktor keyakinan, optimisme, kesabaran, daya tahan yang tinggi merupakan faktor yang sangat memampukan untuk terjadinya realisasi atau transformasi pendidikan tinggi yang kita harapkan. Sekali lagi kepada Pak Wahyu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada selama ini LDT yang kurang pada tempatnya, dan kami kepada Ibu Upi juga mengucapkan selamat terhadap amanah yang baru. Amanah itu yakinlah Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawabannya dunia dan akhiratnya. Di dunia mungkin bisa diterima, tapi di sana nanti akan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah diberikan yang dilaksanakan selama menempuh jabatan gitu ya. Kita semuanya sebenarnya pemimpin diri sendiri. Kami berharap langkah-langkah transformasi perlu dimulai oleh ketua yang baru, dan segera intenskan berkoordinasi dengan LDT W10 dengan semua stakeholder kami, ketua tim PAC, karena LDT W10 juga sekarang sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Ada website pengaduan, media sosial, silahkan untuk berkomunikasi untuk bagaimana STISIP Imam Bonjol Padang ini yang sudah memasuki usia 62 tahun ya bisa berubah menjadi ke arah lebih baik. Dan insya Allah saya yakin dan percaya di tangan ketua yang baru sepanjang itu didukung oleh dosen seluruh sivitasnya. Karena kampus itu bukan milik ketua, sekali lagi saya sampaikan, kampus itu milik bersama, milik pembina, ketua, dosen dan tendik. Yang kita hidup di sini, kita wajib di hati kita. Karena saya selalu menggembar-gemborkan tagline LDT. Bapak Ibu tahu ada tagline LDT. LDT itu adalah sehat, empati, amanah, humanis, teladan, dan ikhlas. Apa saya boleh minta ya?
Nah, itu saga di hati, jangan di tagline aja, setiap foto tagline LDT sehati, tapi di hatinya, adakah di hati? Saya selalu sampaikan ke teman-teman LDT, adakah LDT itu tagline sehat itu merasuk ke jiwa, ke semuanya, teman-teman saya bilang itu. Kalau sudah ada di hatinya, tentu insya Allah semua komunikasi, semua perasaan-perasaan, karena organisasi itu gampang ya, kalau perkantoran itu saya agak gampang, beda-beda pendapat itu biasa, tapi kalau sudah sehati insya Allah sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini juga diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan pantun ya Pak Ketua izin ya, saya sudah siap pantun Pak. Pergi ke kampus diantar orang tua. Setelah bimbingan, ternyata kena tilang. Selamat untuk jabatan barunya Ibu Ketua. Semoga membawa sip Imam Bonjol Padang menjadi lebih gemilang. Bisa disampaikan. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah durian, buah selasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan dan masukannya. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengangkatan ketua baru oleh perwakilan sekolah tinggi atau badan penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 163.88.01.24 tentang pengangkatan Ketua Penggantian Antar Waktu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol periode 24-2026. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menunjuk dan mengangkat Saudara Dr. Ratri Irfa Indrayani MPD menjadi Ketua Pengganti Antar Waktu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol periode 2024-2026. Kedua, segala sesuatu mengenai pembiayaan yang berkaitan dengan ketetapan dan dibebankan kepada anggaran belanja Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol. Ketiga, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai semenjak surat penetapan. Keempat, segala sesuatu akan diperbaiki atau dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ditemui kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Desember, Ketua Yayasan Imam Bonjol Padang tertanda Dr. Andes Adi Irwan Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Gak sama atau enggak? Satu, dua. Kamu berapa sih, Pak? Berapa sih? Satu, dua, tiga. Ya bebas. Ya, sip. Terima kasih.
kamera langsung ya benar. Kamera udah kasih. Acara selanjutnya, penyerahan simbolis jabatan dari ketua lama ke ketua yang baru. Udah langsung menyerang simbolis. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Bapak Dr. Agus Wahyu Pramono MSI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua RKT Wilayah Sumatera Barat dan Jambi, Ketua Yayasan Imam Bonjol Bapak Dr. Andes Irang Asadi, Pembina Yayasan Imam Bonjol, selamat Bapak John, ya, profesor yang baru, ya, mudah-mudahan ini juga menambah marwah dari sekolah tinggi, ya. Karena beliau baru dapat SK-nya yang terakhir ini juga, ya. Ada 37 profesor di Yunan itu, termasuk alhamdulillah ada di salah satunya, ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap ke depan itu ya ada mestinya di sini profesor, karena kita punya calon doktornya dua di sini. Ini Ibu Riangga itu dari Sarjana Hukum, sedang ambil S3 di Yunan, yang satu Ibu Desira Asri, dia dokter di UGM. Sehingga yang lain saya harap itu bisa menyusul, ya, untuk ini. Karena nanti ketinggalan, Bu, ya. Jangan-jangan nanti disyaratkan dokter itu menjadi salah satu syarat di perguruan tinggi. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Stisiun Imam Bonjol yang baru Ibu Dr. Tri Irva Indrayani, ya. Kalau lihat namanya ini orang Jawa, ya. Banyak nama-nama orang Minang sekarang orang Jawa ini. Kalau saya orang Solo, saya Solo, bukan Solo. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Akar Imam Bonjol, Ibu Saular, sekarang ini yang dijabat, ya. Ketua SMK Imam Bonjol, saya paling banyak Ibu Nati, ya. Yang jauh-jauh dari Bukit Tinggi bisa sampai ke sini, ya. Mudah-mudahan berkah perjalanannya. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ketua Lembaga, Dosen dan Karyawan Imam Bonjol, serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempertemuan kita ini dengan sehat walafiat.
Salam dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita di jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, 19 Desember itu hari ulang tahun saya kemarin, ya, saat itu tepat saya harus pensiun di dosen di jurusan Sosiologi, ya. Hampir 39 tahun saya menjadi dosen dan saya dapat penghargaan karya sastra juga yang 30 tahun itu, ya. Saya 30 tahun terakhir, yang 10-20 saya nggak dapat karena nggak diusulkan. Saya malas mengusulkan karena diberi penghargaan harus mengusulkan. Yang terakhir saya protes, kalau mau kasih penghargaan ya kasih aja lah, masa saya mengusulkan. Akhirnya dapat 30. Alhamdulillah punya 60. Kalau dosen itu cukup tinggi untuk pengabdiannya. Dan dapat ini rencana warna emas. Saya nggak tahu apakah emas atau bukan. Ya. Kalau emas lumayan besar karena rencananya besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada yayasan terutama yang telah mempercayai saya untuk bisa menjadi ketua ini, dan waktu itu Pak Adi Irwan dengan dari yayasan meminta saya untuk menjadi ketua, dan alhamdulillah ya, dengan niat yang tulus, ya, saya ikuti itu dan sudah 1 periode saya menjadi ketua eksekutif, ya, dan kemudian diminta lagi, saya sudah bilang saya mau pensiun 2 tahun lagi, ya. Nah, dan saya sudah tua, sudah 65 tahun, ya, meskipun kelihatannya masih muda kelihatannya. Saya bersedia, ya, dengan catatan dalam 2 tahun itu akan ada regenerasi dari ketua yang muda itu, dan alhamdulillah itu dipenuhi, ya. Dan saya berharap tentu saja dengan regenerasi ini akan menambah semangat dari teman-teman kita yang ada di sekolah tinggi itu untuk bisa menjadi lebih maju, ya. Karena seperti dikatakan Ibu Ketua tadi bahwa sekolah tinggi ini bukan hanya milik yayasan, tapi milik kita semua. Dan dikatakan, saya juga setuju itu, bahwa promosi itu tidak hanya sekedar menyebarkan buklet, menyebarkan pamflet, tapi juga promosi secara internal dari dosen-dosen yang ada di situ. Nama baik, citra baik dari kita itu juga merupakan ajang untuk promosi itu. Dan untuk itu saya berharap kedepannya dengan dipimpin oleh Bu Irma ini, Putri Irma Indrayani, yaitu Bu Upi lah, ya. Nah, kalau Bu Upi nanti keliru sama Bu Upinya Pak Heri, karena istri Pak Ferian itu juga Bu Upi namanya, panggilannya, ya. Itu akan menjadi lebih baik. Saya sudah katakan, saya akan mendukung dan juga membantu, ya, meskipun tidak ada di institusi ini dalam rangka pengembangan dari sekolah tinggi, ya. Seperti saya katakan tadi, bahwa yang saya punya sekarang adalah pengalaman saja. Kalau tenaga ya sudah tidak sekuat dulu, ya. Oleh karena itu, ya, kalau saya membantu tentu dalam pemikiran-pemikiran yang bisa mengembangkan sekolah tinggi itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau dalam atau selama saya menjabat ini banyak hal yang menyakitkan atau juga membuat Bapak Ibu sekalian tidak nyaman, apalagi di akhir masa jabatan saya itu saya membuat keputusan yang mungkin selalu diingat oleh dosen-dosennya, ya. Dan itu sebetulnya dalam rangka untuk eksistensi, untuk mempertahankan institusi ini. Seperti katakan Ibu Abdalisa tadi, kita bisa melangkah ke belakang tapi untuk meloncat.
ke depan supaya lebih jauh loncatannya. Ya. Kalau kita meloncat itu dengan ancang-ancang yang ke belakang yang jauh, kan loncatannya bisa lebih ke depan, lebih jauh lagi. Oleh karena itu kebijakan itu tidak dimaksud untuk membuat kita menjadi sekarang, tapi untuk mempertahankan eksistensi kita supaya kita bisa bertahan untuk bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga mohon itu dimaklumi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan oleh LLDT ya, selama saya menjabat maupun yang akan datang tadi. Ya, di sini ada 3 dosen PNS ya, cuma saya dari ini nggak ada yang datang. Ya, jadi saya juga sedih karena tidak bisa pamit secara langsung pada yang bersangkutan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari LLDT yang sudah mendukung selama ini dengan sangat baik. Ya, kita selalu mengikuti program-program pelatihan yang diadakan oleh LLDT dan kita selalu mengirim tenaga kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Alhamdulillah semua itu sangat membantu kita di dalam baik itu mengembangkan institusi maupun mengembangkan administrasi akademik yang kita punya ini. Laporan kita selalu 100%, jadi tidak ada yang kurang meskipun kondisi kita saat ini yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mari kita dukung Ibu Putri dengan semangat yang baru ya, dengan kondisi yang saat ini, tetapi tentu saja akan menjadi pemacu kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri ucapan saya ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan sambutan dan refleksinya kepada kita semua. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Baru Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol oleh Ibu Dr. Anda Tri Irfa Indrayani MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sirat mesaji wa yasir ahli fahlul udatan misalnya ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Abdal Ismail SHMPD, Ibunda kami di Kepertis Wilayah 10 atau LLDT. Yang terhormat Bapak Dr. Anis Adi Irwan Azari, Ketua Yayasan Imam Bonjol beserta jajarannya Pak. Selanjutnya yang terhormat juga pada Pak Prof. Don, saya nggak tahu nama panjangnya Pak Prof, mohon maaf Pak Don gitu ya, yang baru saja dilantik ya, bareng teman-teman saya tadi Pak sama Profesor Tera Bujani, teman sudah Prof. Selanjutnya yang terhormat juga kita ucapkan kepada PLT Akademi Farmasi Imam Bonjol, Adinda Febrio Dini Ewan SPD MKes beserta jajarannya. Kemudian terima kasih, selamat datang juga yang terhormat kepada Ibu Imu Putri Sari, dekan saya Bu di Fakultas Ekonomi, beserta teman ada Ibu Kandidat Dr. Fitri Yulianis. Kemudian ada kandidat Dr. Hari Aryadi. Jadi tim solid saya di Muhammadiyah Bu. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti bisa bantu kita di sini juga. Selanjutnya yang terhormat juga buat Ananda Andra,
Ketua Prodi Kewirausahaan dari Universitas Alifah, tim juga Pak. Selanjutnya Ibu Muinudin, Kepala Sekolah SMK Farmasi dari Bukit Tinggi yang juga jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih Ibu. Tak lupa juga kepada Bapak Ibu Ketua Prodi Pak On. Ya, kalau saya kenalnya Pak On dulu sebelum jadi bergabung di sini. Pak Berlian ya Pak. Oke. Yang hadir hanya dari Kaprodi Administrasi Publik ya. Kemudian yang dari ilmu pemerintah mohon izin. Lalu kepada teman-teman atau ananda dari Bapak dosen ya. Bapak dosen saya biasa panggil ananda sih karena dosen-dosen muda semua. Pantaran umur anak saya Bu kelahiran 92. Nah 92-93. Dan ada juga beberapa yang Bapak Ibu dosen-dosen yang hadir pada hari ini. Dan ananda semua mahasiswa yang bergabung, yang hadir, yang support Ibu selama ini ya. Selanjutnya tak lupa kepada suami saya ya, support system Pak Argantos atau Dr. Argantos yang selalu mendampingi. Tanpa beliau Bapak Ibu saya tidak akan berani menerima tawaran yang sangat menurut saya ya Allah mampu nggak ya untuk menghadapi ini nanti, tapi beliau yakin katanya insya Allah udah support. Nah untuk itu terima kasih udah. Sedikit romantis ya Bu ya. Oke. Dan juga doa ibunda tadi telepon katanya semangat. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang nyaman ini. Saya merasa sangat terhormat sekali. Mohon maaf Pak, tadi lupa ada Bapanda Pak Dr. Asmawi. Pak maklum lah Pak GR Pak grogi. Nah mohon maaf Pak Asmawi, selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Ini baru mulai mencair Pak, jadi nafas tadinya tingkat tinggi. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ketua Pak Wahyu. Mohon maaf Pak, tadi nggak tersalami, bukan apa-apa nafas Pak, tapi sekarang sudah mulai mencair karena berdampingan dengan Ibu Afdalisma baru kali ini dulu. Bapak Ibu yang terhormat, saya merasa sangat terhormat ya, dan bersyukur bisa berdiri atau duduk di hadapan Bapak Ibu semua di sini yang diangkat sebagai ketua divisi Imam Monjol yang dipilih antar waktu oleh Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Ketua. Pada saat itu Bapak Ketua Pak Wahyu mengundurkan diri dan ada tawaran dari Pak Randy, Ibu bisa nggak ya ngebantu kami karena Bapak ini mau mengundurkan diri. Saya diskusi dengan suami dan alhamdulillah beliau mensupport. Cobalah kalau sudah melangkah jangan mundur kata beliau. Nah untuk itulah saya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai ketua yang baru, tentunya saya menyadari bahwasanya bergabung di sini tentunya banyak tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi semuanya itu Bapak Ibu saya harapkan dengan kebersamaan kita, saya yakin kebersamaan antara dosen, kemudian dari mahasiswa juga, dari yayasan juga, karena STISIP ini seperti yang dikatakan bukan milik ketua, tapi adalah milik kita bersama. Untuk itu saya harapkan kedepannya kita ciptakan iklim yang inklusif, di mana kita bisa bersama-sama berpegang tangan untuk memajukan STISIP ini. Itu harapan dari kita bersama tentunya. Semakin banyak mahasiswa maka semakin sejahtera kita, semakin banyak iklim yang kondusif yang bisa kita harapkan dari STISIP ini. Bapak Ibu yang terhormat,
Selain itu, sebagai lembaga kajian kita ilmu pemerintah tentunya berfokus pada ilmu pemerintahan desa. Saya harapkan juga nantinya Bapak Ibu dosen bisa memajukan dan mengadakan pengabdian-pengabdian di desa-desa nantinya, karena kita fokusnya ke pengabdian desa. Jadi dengan adanya kebersamaan itu, maka kita nanti akan bisa bergandengan tangan memajukan STISIP ini. Saya harapkan demikian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan doa dari kita semua, STISIP Imam Bonjol ini akan menjadi semakin maju dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, demikian kata sambutan dari saya. Kita mengingat waktu juga sudah masuk ke dalam sholat ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata tadi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan hangatnya. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata atau penghargaan kepada Ketua Lama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol sebagai ungkapan terima kasih yang diwakili oleh Bapak Randy Elwan Zahri SAP kepada Bapak Dr. Andus Wahyu Pramono MSI. Kepada Bapak Randy dan Bapak Wahyu diminta untuk maju dan menerima dan menyerahkan cenderamata. Acara selanjutnya, penutup. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam keberlangsungan acara pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.